Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Apa itu Flu? Fitri, Leni, Ulfa. So, di sini kami akan membahas salah satu presiden kita, yaitu presiden kedua kita, yaitu Soeharto. So, di sini kita akan kembali ke ruang podcast. Bye bye. Halo, guys. Kembali lagi bersama saya di podcast Flu. Saya Nur Fitriana. Di sini saya sebagai host dan di samping saya ada bintang tamu kita. Perkenalkan aku Sultan Ulfa sebagai bintang tamu. Di balik layar juga ada kameramen kita yaitu Leni Apriani. Dia malu-malu guys. So, di sini kita bakal ngebahas apa ya? Kayak presiden kedua Republik Indonesia, iya kan? Siapa sih yang tidak kenal presiden kedua kita? Presiden yang diberi julukan sebagai Bapak Pembangunan yang menjabat selama 1967 sampai 1998. Sama ya, Sekitar 32 tahun. bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Mungkin di sini ada beberapa faktor kenapa Bapak Soeharto ini jadi presiden terlama menjabat di Republik Indonesia. Salah satunya itu konsolidasi kekuasaan. Setelah menggulingkan Presiden Soekarno pada tahun 1967, Bapak ini berhasil mengonsolidasikan kekuasaannya dan membangun Otoritarianisme ya yang kuat seperti itu. termasuk bagus ya pada saat itu kepemimpinan Bapak. Ya, karena dapat dilihat dari selama apa dia menjabat. Dia kan sebagai presiden yang terlama. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak Soeharto mendapat julukan sebagai The Smiling General? Mungkin udah banyak yang tahu karena ini Bapak ini kalau dilihat-lihat setiap ada pertemuan resmi atau pertemuan kenangan gitu, dia selalu menampakkan muka yang teduh, yang ramah, sehingga dia dijuluki sebagai The Smiling General. Mungkin karena itu juga dia Menjadi presiden terlama. mungkin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa nih? Bagaimana awal mula Bapak Soeharto menjadi presiden menggantikan Bapak Soekarno? Awal mula ya. Ini sempat aku cari-cari atau telusuri gitu. Awal mulanya itu pas pengiriman surat pemerintah 11 Maret atau bisa disebut Sukaresma. Terus juga yang dikeluarkan Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 pada akhirnya mengantarkan Soeharto ke kursi Presiden Republik Indonesia pada kala itu. Kamu tahu nggak sih Bapak Soeharto pernah menolak menjadi presiden? Ya betul, kabarnya beliau ini memang enggan menjabatkan gelar presiden kepada dirinya. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Pak Soekarno ini masih menjabat sebagai presiden kan, dia tidak ingin mengkhianati Pak Soekarno sehingga dia enggan menjadi presiden. Iya. Tapi di samping itu dia juga takut dengan tuntutan masyarakat. Dia takut kalau dia dijuluki sebagai pengkhianat. Dia juga sebagai sahabat Bapak Soekarno. Terus juga Soeharto tetap dengan prinsipnya hingga pada akhirnya dia ditempatkan pada posisi harus menjadi presiden. Itu kayak dipaksa gitu loh. Tahu nggak sih? Oke, jadi itu alasan Bapak Soeharto pernah enggan menolak jadi presiden. Ya karena dia nggak mau nyanyiin Pak Soekarno. Terus juga uniknya itu di sini kayak dia nggak mau jadi presiden, tapi dia lah kayak pemecah rekor, dia presiden terlama Republik Indonesia sejauh ini. Terus apa saja hal-hal yang melengsarkan Bapak Soeharto menjadi presiden? Kan tadi disebut bahwa kepemimpinannya itu bagus. Terus kenapa dia bisa dilengsarkan? Mungkin nggak semuanya cara kepemimpinan dia tuh bagus ya, karena di sini tuh ada beberapa faktor memicu pengunduran diri Pak Soeharto, antara lain sebagai krisis ekonomi, protes mahasiswa, tekanan internasional, atau mundurnya pejabat senior. Terus juga pada akhirnya pada 21 Mei 1998 Bapak Soeharto ini mengumumkan atau mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Begitu. Aku kira masyarakat bosan guys, karena lama banget 32 tahun. Nggak selama juga sih Jess, mungkin karena So, sampai di sinilah podcast kami. Mungkin kalau kita bahas Bapak Soeharto, mungkin ceritanya akan sangat panjang. Di sini kita nggak bakal cukup kalau ngebahas semuanya. Jadi sampai sini aja.
See you next time. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye.